Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqa'un wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Shadaqallahul azim. Surah Fussilat ayat yang kelima. Artinya, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersembat. Di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendak-Mu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah, di 1 Muharram ini Bapak Ibu, Allah masih sehatkan kita, Allah kuatkan kita, dan Allah berikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan bagaimana Allah menyampaikan di dalam surah Fussilat ini, Bapak Ibu. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, Bapak Ibu, mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kepada kami. Pengakuan Bapak, hati kami itulah mati, hati kami tertutup. Lalu kata Allah, dan telinga kami telah tersumbat. Telinga kami telah tersumbat. Lalu dilanjutkan, antara engkau dengan kami itu ada dinding. Wajah aja lebih baik. Hati tertutup, telinga tersumbat. Antara orang itu jawab, ada dinding pembatas. Lalu mereka katakan, engkau kata engkau lah, jadi ajar kami lain, dan kami bakal kami. Itulah waktu rahmat Allah. Kira-kira ada enggak jenis orang yang model itu tersebut begitu? Orang yang marah. Itulah orang yang tidak mau diajar, yang tidak mau belajar, yang tidak mau menuntut ilmu, yang seolah-olah ilmu pengetahuan itu tidak penting bagi mereka. Kalau dalam bahasa kita ini Bapak Ibu, seolah-olah wirid yang kita adakan itu tidak perlu lebih. Tidak ada gunanya.
pamandang-mandang jadi kok tidak mungkin jadi dari kami sumpah. Hati kami kok tak bisa diajar antara engkau dan kami lah dinding pembatas. Maka engkau lah dan kami maka kami dulu. Itulah dahsyat Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengupas sedikit Bapak Ibu kedudukan ilmu dan majelis ilmu yang kita adakan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sebuah kisah Bapak Ibu, ketika terjadi peperangan, itu ada seorang sahabat kepalanya itu tembok di batu. Batu itu kadang lebih kadang pada kepalanya. Tapi di kepala lalu kepala sahabatnya retak, tapi tidak meninggal dunia dong. Itu Pak. Setelah diikat, ketika diikat kepala tadi itu Bapak Ibu. Kemudian ketika sahabat ini besok paginya dia akan melaksanakan salat subuh, sementara dia dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Jadi kira-kira Bapak Ibu dalam toharoh itu apa? Awak kalau junub mensucikannya apa? Baca banyak. Ibu takkan beri lagi ingin sholat menyucikan diri Pak. Berwudu. Kalau orang yang junub itu mandi Pak, mandi wajib. Ditanya ke sahabat yang lain, wah bukan sembahyang Muhammad. Sementara aku dalam keadaan junub dan keadaan aku berdiri Tuhan. Apa ajarnya? Dan sahabat itu Bapak Ibu bagi saran. Kalau mandi kalau junub tentu harus mandi. Karena tidak akan hilang junub itu dengan yang lain kan itu. Tidak ada toleransinya itu. Mandi harus mandi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mandilah sahabat yang kepala retak tadi. Apalagi mandi wajib. Mandi wajib salah satu yang harus kita bahas itu yang mana? Kan kepala Bapak. Nyu'alian air tadi ke kepala Bapak. Kemudian masuklah air tadi ke dalam kepala yang retak tadi. Tidak lama sesudah mandi, sahabat tadi itu tambah lalu langsung meninggal dunia. Dilapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kejadian sahabat kami begini dan begitu. Apa kata Nabi menjawab Bapak Ibu? Kalian telah membunuh saudara kalian ya Nabi. Dia sahabat tadi kok mati? Dia apa? Tidak ada mati Bapak. Tidak ada mati Bapak. Mati itu sahabat mati itu Bapak Ibu. Gara-gara kebodohan sahabat dan Nabi dan yang lain. Fatal nggak Bu? Kalau ilmu itu anda tahu, Bapak, fatal nggak kira-kira? Suatu ilmu itu anda tahu fatal akibatnya Bapak Ibu dan Ramadan. Padahal Bapak Ibu, kondisi sahabat yang seperti itu, maka boleh dia bertayamum. Hilang itu Pak junub tadi itu, suci junub tadi itu. Dapat keadaan darurat. Bukan darurat, Bapak tidak mungkin nanti bukan dia punya Bapak. Bahkan ketika awak Bapak Ibu mohon maaf, awak ke salat subuh hari dingin tadi sampai ke tulang. Itu Pak, dingin hari tadi itu. Air di kaku tak tahan dewa Rasul. Maka boleh kita bertayamum walaupun kita dalam keadaan junub. Karena ini pernah dilakukan oleh sahabat Amr bin As ketika beliau memimpin perang. Baik memimpin orang berbaik main lawan, dimatikan lampu semuanya malam hari terasa dingin Bapak Ibu. Ternyata beliau itu junub, besok pagi di hari dingin tidak tahu mandi. Akhirnya dia lakukan tayamum. Ketika tayamum nampak dia Umar bin Khattab. Tidak bisa mandi. Kan betul bahasa itu Bapak Ibu Ramadan. Ambo dingin, rumah airnya kok dingin mati. Loh, gara-gara itu. Ambo komandan dingin ditunjuk dari Rasulullah. Pulang
Bapak Ibu, lalu diceritakan oleh Umar kepada Rasulullah, begini dan begitu ya Rasulullah, keadaan Amr bin As-Tuha. Kata Nabi, Bapak Ibu, sudah betul yang dia lakukan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Dikatakan fatal katiko ini tunado. Bapak Ibu nak. Jadi dia dianggap sepele. Awak menuntut ilmu kok tak ada gunanya. Kadang-kadang kan itu nanti jadi diri Bapak Ibu yang berbahagia. Ayam membuat hati Ustaz itu patah dengan ceramah Bapak. Salah satunya mohon maaf, dicari ada maaf solat sampai yang pesah, padusi sampai limosa, apa-apa sampai sah, padusi limosa. Dan duduk Ustaz jadi kursi kau tinggal tinggal bertemu lebar. Kemana tadi? Bahkan ada tunggu namanya Ustaz. Agak koreksi Ustaz, kami bisa mendengar di kadai dengan negara ini Bapak Ibu rahmat Allah. Usah minum Bapak. Tidur ibu ke masuk dalam kepala kan. Itu yang baik tak Bapak Ibu yang berbahagia. Koreksi Ustaz. Di rumah yang ada ulangnya suruh minggu Oh enggak sama Bapak. Berbeda Bapak Ibu yang rahmat Allah. Hadirnya Bapak Ibu hari ini, maka malaikat sedang ada di belakang kita mendoakan orang-orang yang sedang belajar. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Sampai bila malaikat itu berhenti mendoakan kita? Sampai Ustaz tadi selesai berceramah. Bapak Ibu yang rahmat Allah. Kalau semakin lama, berarti semakin banyak doa dari malaikat. Kalau sebentar Ustaz tadi ceramahnya, berarti sebentar perlu malaikat mendoakan kita. Itu salah satu tuh Bapak Ibu yang berbahagia. Ustaz, kami di rumah pakai YouTube Ustaz. Jadi malah awak kalau lagi YouTube tuh Pak, kenapa video ceramah tuh Bapak tanya ada apa Pak? Barat Pak mendengar video ceramah di YouTube tuh. Tapi kenapa video dengan lain seperti Allah atau itu dan ceramah itu hilang? Dia ada jadi Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ketika video ceramah dibuka buat lataan dalam posisi model A awak mendengar ceramah tadi. Aduh kawan sambil lalu, aduh baju terbuka, kadang-kadang aduh pakai Hawaii saja rumah di rumah awak. Orang kalau menuntut ilmu model itu Bapak Ibu tak akan masuk dalam panggung lebar. Kenapa? Ilmu itu ada adabnya dan ada sembarangan. Itu Bapak Ibu yang rahmat Allah. Imam Malik itu beliau itu kalau ingin menyampaikan suatu hadis itu mandi beliau berhasil ingin menyampaikan suatu hadis. Imam As-Syafi'i dalam menuntut ilmu ada beliau membandi buku praktek itu beliau lambe boleh semua lambe dia awak kan begitu Pak. Ditanya oleh Syafi'i kawan Syafi'i mana boleh itu dianggap pembalian buku tadi itu kan dari Imam Syafi'i. Saya tidak ingin mengganggu Imam Malik menerangkan pelajaran. Gara-gara mau membalik dulu tanda kaku bunyi karate tadi Pak. Karate Bapak Ibu yang berbahagia. Awak Pak kalau dalam diri itu Obi lolo Pak dalam diri Bapak Ibu dalam Allah. Awak gitu kan lolo Pak. Apa lagi Pak? Nanya kaki macam ni baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lo kan Pak. Di Ibu Yusuf kalau sudah Pak tadi sudah Jumat itu tanya isi khutbah tadi. Aduh panjang dia jawab dulu. Nah kalau itu kan dia dulu. Kenapa? Panganan dari sini dong. Aku dah wajib juga menuntut ilmu tuan. Apa? Ini tak wajib merawat dirinya. Awak nan tua-tua, Bapak Ibu mohon maaf Pak. Awak nan tua-tua, lain ada nak kesempatan awak model anak kuliah lain menuntut ilmu ada. Lain namun ada ibu menuntut ilmu agak 6 tahun lain di bangku kuliah. Duduk di bangku kuliah 4 tahun. Catat, bikin dosen dari itu ringkas. Beko biar makalah. Aku beko campur buku jadi dari sini kau. Niki minggu. Kan tak ada. Ini mulai dong Bapak Ibu yang dalam Allah. Tu bingung awak negara-negara itu kamu nuntut ilmu pula Pak. Bingung. Iyo katiku nasakali saming buku Bapak Ibu. Nasakali saming buku.
dulu dia awal ibu tumbuh timbul masalah Pak abaru amang nakak kata kabaru terbiak tumbuh masalah abaru bacari buya tadi pakai tu pintu buya tu batanya di buya Ustaz kata kawan kamu dia dah di masa kini kan kamu betul nombe baru udah ada masalah bisa masuk sponsor jadi dah tapi sudah sini itu deh hati sudah istirahat kita masuk apa Pak di mana semua hitam di jalan lo baik beramalan Allah di kaki jalan lah ditanya lagi udah tadi itu masuk ini apa salah ambil di bini Ustaz gak orang tuh talak satu dulu tuh bapak dia ada dia sudah cakap lagi sudah jatuh talak dua karena lo mana dia kalau bisa lo coba karena dia mungkin dari kehujan lo kayak beramalan Allah karena mana hanya lo lihat kalau dia lo kami dari satu pak cakap lo dia jatuh talak dua lah jatuh talak dua bapak pisah rumah lo dia pak pisah rumah lo dia kayak beramalan Allah kati ko bapak pisah rumah lo juga lama pisah rumah lo yo namanya Pak ya kalau bawa Pak kunci ayam lo pagi itu Pak kalau jauh itu baru teraga kan itu itu lo dan mungkin awak mau anak modal ada anak yang kintik ada itu pekot ibu jadi anak bapak dia Pak dia kok kan tak dua bapak kaki kolah bapak lu tu bapak ibu cakap lo dia dulu cakap sudah orang carilah dia pergi ama-ama lah itu Pak itu Pak carilah dia mereka dicarinya tak lama sudah jauh beramalan Allah carilah dia cuman udah pun tak tentu mengikuti cara itu dalam main pokok dari itu Bapak Ibu pisah rumah lah balik orang tadi baik rumah rakyat balik dan itu tetap di rumah ini lalu Bapak Ibu beramalan Allah teragak mana balik ingin balik Bapak Ibu cek mama waang dua anak tidak bisa balik balik itu mana akhlak galak tigo bingung galak tigo bini yang lanjut tidak cara itu bini yang lanjut tidak cara itu dia jatuh dalam bini tidak cara itu dia jatuh dalam agak sejuta kali bini tidak cara itu dia jatuh dalam kecuali tidak perlu baik pengadilan bini baik pengadilan Pak itu dijatuhkan talak ada jatuh tak satu Pak itu Bapak Ibu yang berapa Amerika banyak dakwah Tuhan bagaimana seseorang yang tidak berilmu hampir saja memisahkan rumah tangga anak keponakannya di awal tak baru itu Pak disuruh dengan kaji nak minum awak dengan minum mandi kadang-kadang nak beri kilo ustaz dan sebuah jo kalau ustaz kita suruh tidak hati-hati Bapak Ibu rahmat Allah hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia hati-hati ada lebih fatal kadang-kadang Bapak Ibu yang rahmat Allah contoh dulu ada seseorang Bapak Ibu lama nikah kurang lebih 60 tahun lama saudara umurnya lah 60 tahun Bapak Ibu lama nikah sekian tahun tidak cari-cara itu kira anak menikah ketika anak menikah Bapak Ibu itu dipreso Pak ayah dipreso ibu jawab kok dipreso dulu ibu saya menikah ibu dulu itu Pak aduh dia siapa dulu menikah kamu bilang dia bu ini jadi walinya yo ibu dikasih ini yo itu apa tidak sah sekali itu berarti anak tadi ada zina berapa tahun nikah Pak baru tahu kalau awak sedang berzina selingkuh ada 4 tahun dulu 4 tahun lalu jadi apa yang orang Allah apa lagi di mana yang itu Pak yang nikah siri Bapak Ibu yang indah apa menikahannya itu hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia kita kami kota mengadu orang Pak laki yang mau warga Pak ayo Pak nyebok padusi kena rumah minum ambo na minum ambo dah sebut ambo tu mana salah 2 kilo ni laki kasih Pak
Lihat yang ini, tidak, uyan itu Pak. Halal atau haram itu? Sah tidak Pak? Haram untuk Bapak. Bapak ini kalau senang jabo, Bapak ini dalam buah jabo. Dia pernah acil. Kece awak dikasih itu Pak sah. Nikah sini itu sah kalau yang menikahkan walinya Pak. Kalau yang menikahkan wali itu berurutan Bapak Ibu tak boleh ditukar-tukar Pak. Siapa wali pertama? Apakah tuang dulu Bapak Ibu yang berbahagia Pak? Tidak ada Pak, ada siapa walinya? Ayah dan bapak itu kakek awak Bapak Ibu yang berbahagia Allah. Tidak orang tak kuya. Wali hakim itu pun nanti akhir kali itu Bapak Ibu yang berbahagia Allah. Tidak ada apa, tidak perlu ada kakek, tidak perlu ada saudara awak, tidak perlu ada saudara seayah awak Bapak Ibu. Lalu mama awak apa itu tidak perlu ada lah mati sampai di tsunami contoh Bapak Ibu berbahagia Allah. Saya yang menikahkan lain wali hakim. Siapa Pak Kepala KUA. Selain dari itu Bapak Ibu tidak sah menikahkan anak itu. Ya Bu, itu kalau awak berzina laki, anak kamu nikah, saya jadi walinya. Wali hakim Pak, tidak ada nasabnya jawaan. Anak ibu jadi kamu nikah anaknya Pak. Itu kojoknya Pak mendengar pada itu. Dan menikah juga tidak apa orang lain menikah sendiri Pak. Orang dulu kan kita pasangan kan gampang sebagai orang mati Allah. Beko secara hukum negara kita bahas Bapak Ibu yang berbahagia. Secara hukum fikih dulu, nah awak tak nikah yang menikahkan awak tak wali sah dong. Kemudian anak lawan dakwah terhadap menikahkan awak dan bisa bersaudara mati Allah. Nikahkan juga, nikahkanlah. Nikahkan umpama ada yang berzina, kemudian itu hamil seminggu contoh, dek awak menyuruh akhirnya menikah, lagi anak padusi supaya air dan tabongkar, nan awak ayah kandunglah yang menikahkan anak tadi, kece awak itu sah, ternyata itu anak zina, maka anak awak tadi menikah lalu dia berhubungan dengan suaminya, maka jadinya zina. Bisu anak tadi itu kondisi bulu, atau menikah bapak dan menikahkan zina bulu sampai ke bawah berturun itu zina. Dia ada Pak? Dia ada? Gara-gara awak tidak namun baraja, tak tahu mayang elok, mayang buruk. Parah. Tak akibat Bapak Ibu yang berbahagia dalam mata. Itu banyak kejadian hal-hal model itu. Jadi nikah sendiri itu Pak, maka hati Bu ya. Kalau ada anak lalu ada enam orang mau menikahkan anak dan nikah sendiri, jangan mau. Nikah sendiri itu artinya apa Bu? Siri itu artinya sir, sembunyi, menyuruh-nyuruh. Orang besok menyuruh-nyuruh dan doa-doa. Kalau ada salah, itu lagi yang mempermata Allah. Mana nak nikah sendiri? Pak Ustaz, makian awak polisi Ustaz. Baik orang mata. Abang tidak terang-terangan. Kalau polisi itu tak boleh poligami, PNS tak boleh poligami, ASN tak boleh poligami. Kalau ingin poligami minta dulu izin kepada atasan. Polisi minta izin ke polsek dulu. Oh Pak ke polsek masuk ke poligami, masuk surat ini wajib ke polsek dulu disetujui di polsek besok agak 2 tahun lain. Nah sudah ke polsek setuju baik ke Kapolres. Dibuat Kapolres, oh Pak Kapolres sampai ke poligami, wajib ke Kapolres dulu disetujui 3 tahun lain. Berapa tahun Bu? 5. Sudah itu Pak Ibu ke Kapolda Pak. Ibu di Kapolda, oh Pak Kapolda, aku ingin nikah sini, ingin poligami, disetujui, disetujui dulu 5 tahun lain. Berapa tahun Bu? 10 sudah tahu tak? Itu maka ribet, maka nak nikah dulu, maka nikah sini. Efek apa? Anak awak tidak bisa menuntut hak mereka nantinya secara legal, secara hukum. Dan di Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi nampak pakai bintang sudah setuju juga bantu nikah kesana awak dan hati-hati Bapak Ibu berbahagia. Jadi samsak. Itu Pak. Nyawa bisa hilang, rumah tangga bisa bauran. Kemudian kadang-kadang turun kita turun zina bawah gara-gara apa? Gara-gara ilmu tidak ada. Awak beranggap ilmu itu tidak perlu. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia teman-teman,
itu memudahkan kita menuju jalan ke surga. Itu ilmu. Contoh, bani ibu dari rumah tadi kuat, birit, belajar aja tadi. Kilo tapi jalan, tak taruhan kaki kok, tak jelas pak. Adudukan yang tiba di aspal, bacakan yang tadi itu, mati wak. Maka pahalanya sama dengan pahala orang yang syahid di jalan Allah. Itu ilmu bapak. Makanya berapa tua kamu ilmu itu dibodak tak mati wak. Maka pahalanya pahala syahid. Itu kalau tidak sengaja juga ya. Hanya jangan dirusak kalau saya apa tetangga macam itu sengaja juga diwajib loh. Ya dulu orang begitu. Itu bapak ibu berbagi. Lalu kemudian seluruh penghuni langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Apa contoh? Binatang, ikan. Salah satu bapak ibu tasbih dari ikan itu, mereka mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Doa mereka apa? Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka. Itu barang yang ikan lagi. Maka itu keutamaan ilmu. Jangan sembarang-sembarang ilmu kok baik-baik berbagi. Dan ilmu kalam negarinya. Itu mudah baik-baik berbagi. Kalau ulama-ulama terdahulu itu saking mementingkan ilmu itu didatangi, bukan ditunggu. Kalau menunggu kok kalian sendiri bisa diistirahat, dia memindahkan teman-teman menunggu gitu di baik-baik berbagi. Datang kan ada seorang sahabat yang bernama Jabir, bapak ibu yang berbahagia. Ketika Jabir bin Abdullah pernah mendengar satu hadis kok berbunyi bahasa itu bapak ibu, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, lalu tidak berpakaian, kemudian belum berkhitan. Ada Jabir hadis tadi, dia tanya sahabat tadi, apakah engkau langsung mendengar hadis ini dari Rasulullah? Oh tidak, aku mendengar hadisku dari Abdullah bin Unais. Kata sahabat tadi, lalu di manakah Abdullah bin Unais? Kini ada di Syam. Sementara Jabir di kota Mekah. Jarak Mekah ke Syam itu bapak ibu duduk jokodo dan padang panjang sebulan pagi, sebulan pulang. Sediakanlah persiapan untuk bekal perjalanan oleh Jabir. Ambil kudonya, ambil bekal, siasat sadonya berangkat pergi ke Syam mencari Abdullah bin Unais tadi. Sebulan berapa? Sebulan dulu dah sama sebulan kiri dah pak. Sebulan dulu tu lama terus pak. Ini Yuswansanya tu. Baru ke petang Ramadan baru pak. 2 hari lah Ramadan baru pada dia baru Ramadan. Baru ke petang Ramadan baru pak. Inilah mulai orang menyusunya Ramadan ini pak. Lah mulai bapak ibu yang berbahagia. Ada kan? Ketika sampai sebulan sampai Abdullah bin Unais ketemu lalu dia tanya, apakah benar engkau mendengar hadis ini dari Rasulullah wahai Abdullah bin Unais? Benar kata Abdullah. Mananya itu saja jauh pulang dari Mekah itu keramat Allah. Berapa yang ilmu itu bahasa bulan dari yang berbahagia. Dan awak kadang-kadang dialah ego lah di stadion dulu deh pengurus musasi dan awak dan dulu kadang-kadang mendengar itu. Bila pada kami ini kalau lain ya Ramadan mulai habis pak. Dek 9 apa? Salat tarawih ada salat tarawih tidak dulu deh. Benar jadi kadang-kadang pak itu ada berbahagia yang dirahmati Allah. Ada seorang manusia bernama Ibnu Qasim namanya bapak ibu. Ibnu Qasim ini muridnya Imam Malik. Ketika dia menikah, lalu istrinya hamil muda, lalu dia minta izin kepada istrinya. Aku ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik. Lalu aku berikan pilihan kepada engkau. Ingin bicara atau menunggu aku pulang? Kecil ininya, aku tunggu engkau pulang. Belajarlah Ibnu Qayyim beliau berdebat yang Ibnu Qasim tadi kau belajar dari Imam Malik. Berapa banyak belajar? 7 balik tahun lamanya. Dah pulang-pulang. Apa ya lambor pak? Ibu lewat itu lagi bagi dulu. Itu mencari jalan baru gitu ibu mandi
dia ingin ubah. Itu orang-orang terdahulu Bapak Ibu yang berbahagia. Yang unik itu Bapak Ibu tentang Nabi Musa. Nabi Musa dahulu ditanya oleh umatnya, "Hai Musa, kau masih itu aja Bapak Ibu? Ada tak orang yang lebih cerdik daripada engkau di dunia kau?" Kecik Musa berfikir sebentar, tidak ada deh. Apa nak boleh cerdik di dunia kau? Kenapa Musa bisa berkata begitu? Karena Musa itu kalau ada masalah apa ditanya ke Allah langsung. Karena Nabi Musa itu langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara Jibril. Kalau waktu tidak ada masalah jadi dia dulu. Kalau Nabi Musa tidak, makanya berangkat ini dia cerdik di dunia kau. Madakah itu Bapak Ibu datang teguran dari Allah. Tapi Musa, ada lagi hambaku yang lebih hebat dibandingkan dengan dirimu. Baik belajar ke situ ya Allah. Belajar ke situ. Negara-negara kecil model itu Pak disuruh beraja, tetapi hamba Allah itu. Siapa namanya? Qadir. Berasal dari mukjizat beliau Bapak Ibu. Qadir itu artinya hijau. Jadi kalau Qadir itu imannya duduk lalu kakak, maka tanah tadi itu langsung subur, menghijau, langsung tumbuh yang hijau Bapak Ibu. Belajar. Yang jadi masalah, awak disuruh ke guru, suruh cari guru. Dan alamat guru pun ada tujuan dah boleh. Tujuannya hanya secara global. Kalau awak ini cari itu yang tadi, nyodor di Kota Padang, lalu kecamatan itu, RT itu, RW itu, kalau mana ada? Dari Khidir dah, Nabi Musa dah Bapak Ibu. Cari Khidir tadi itu, ditampik bertemunya dua laut, kemudian engkau membawa ikan asin, ikan tadi itu melompatkan dua itu. Lalu beranal dari adisinan Qadir tadi itu. Kamu jadi di peta apa? Dia menjadi di peta apa itu nama Allah. Jarak Nabi Musa di Nabi Khidir itu mengelilingi benua Afrika. Benua yang dikelilingi berjalan kaki, Pak bayangkan tuh. Di mana Musa dari berjalan di kaki lawi, Bapak Ibu dan Mata Allah. Di mana dalam istilah berjalan? Di kaki ini Nabi Musa tuh. Barang tahun Bapak Ibu dan Mata Allah. Awak bagi itu semestanya Pak, tapi awak di posisi Nabi Musa itu bertahun-tahun Bapak Ibu yang berbahagia. Ditemani oleh pembantunya berapa ya Musa, yang akhirnya juga menjadi seorang nabi. Dikawani, singkat cerita, ketika Nabi Musa itu berhenti makan, lalu ikan yang dibawa tadi itu melompet kedua ke jalan di tanah, langsung masuk ke kalawi Bapak Ibu yang berbahagia. Dan itu hanya yang Musa yang nampak. Nabi Musa dah nampak loh. Selesai makan, bekal lagi itu ibadah. Kemudian awak berjalan lagi. Allah jauh dulu berjalan Bapak Ibu yang berbahagia. Awak tak makan, kejadian Nabi Musa, mana ikan asin tadi? Oh deh Musa, ikan tadi yang melompet kalawi. Di mana sampai awak berhenti tadi? Kita balik belakang. Model itu takdir Nabi Musa belajar ilmu Bapak Ibu. Ketemu dengan Khidir. Kata Nabi Khidir, apakah engkau adalah nabinya Bani Israel? Ya. Ada apa? Kata Musa, saya diperintahkan Allah untuk belajar kepadamu. Kata Nabi Khidir, lain tolong belajar jauh. Itu tanya orang. Karena belajar dengan Khidir pun tak main-main. Artinya apa? Guru itu boleh memberikan syarat di dalam memberikan pengajaran. Awak itu kini nanda adu lebar. Ayat ada apa? Adab awak kepada guru yang tidak ada sekarang lagi Bapak Ibu yang berbahagia. Awak berhadap ada kepada buaya-buaya yang kondang. Datang Abdul Somad kembali Bapak. Oh Bapak Ibu yang mata Allah sungguh Bapak Ibu. Datang saat hidayah dalam kapal. Bapak Ibu yang berbahagia. Datang umpamanya Bapak usah kali kali selama. Oh Bapak Ibu kasih orang Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi guru dan mengajar awak alim baik tadi berubah. Guru yang mengajar anak awak mengaji bahasa. Lihat hormat awak ke mereka. Datang anak ke rumah mak, beri uang les barang 5 minggu. Baca dia tu pak. Bambian lakukan tadi kau ni lah. Yo les selesai jadi sampai kau dapat berapa? Ada anak nenek mak. Minta pergi. Beri uang ngaji barang 10.000. Tiga semua harus datang ke rumah. Itu banyak apa yang ketika les mengaji berarti ibu baca dia ibu nas 10.000 biti ke biti sepenganak. Ngaji bisa menjadi berapa tahun. Ngaji tak boleh seperti itu.
Maka itu bentuk taksimawat kepada guru. Makanya orang lama itu ketika mereka belajar itu sarannya asal mereka bawa bukti yang lain, bawa bareng, bawa ayam, bawa pelacur, kirim dia bawa ledok ini, dah ambil. Kenapa awak lapis sebenarnya? Majana mengaji itu terserah kau kada penalti di rumah. Ati tu di guru beko, dia lagi yang awas kece ada pencarian di rumah. Jadi kapak kau ibu berbarang dia. Mana yang mampu bang tadi mana nama lagi kena ada. Itu jadi hari ini kau ibu berbarang dia. Kenapa? Hormat pada guru tidak ada hari ini. Makanya Nabi itu mengajukan syaratnya kalau raja Joko. Nabi kata Nabi Musa insya Allah saya sanggup. Syarat belajar dengan saya kata Nabi Khidir, apapun yang saya perbuat jangan pernah membantah atau dipertanyakan. Jadi itu saja. Iyo, dijawab mudah juga. Berjalan mereka berdua. Dalam kisah hanya mereka berdua, Nabi Musa itu tinggal Bapak Ibu. Lalu mereka ingin menyeberang air dan tidak mungkin bila kaki Pak. Tunggu sampan. Nampaklah sampan orang yang kenal dengan Nabi Khidir, orang bangsa istimewa sampan tadi. Ya, Khidir, naik ke sampan apa? Kamu seberangkan. Lagi boleh tapi tujuan. Sampan tadi disahkan dan Nabi Khidir dikumpah dengan Bapak Ibu rusak. Nabi Musa melihat perlakuan Nabi Khidir itu juga wajibnya Pak. Awak Nabi Pak, seorang Nabi yang penyabar. Nah Nabi Musa itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Kenapa Ulul Azmi? Nabi Musa itu kalau Nabi Muhammad umatnya itu sami'na wa ata'na. Kalau umat Nabi Musa itu sami'na wa ata'na. Awak kami dengar kami taati, umat Nabi Musa kami dengar kami bantah. Apa tu awak majau orang itu juga. Yodah awak itu dibantah sudah itu. Nabi Musa bersabar atas itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Awak seorang Nabi pembela kebenaran, lagi tumpangan diulang. Bijuk tadi itu baru satu. Kita kau juga Nabi Musa Khidir. Kenapa? Banyak bapak. Kalau belum awak tadi semua. Bisa. Ciambo tadi tidak boleh bertanya. Dua kali lagi Musa. Berjalan Nabi Musa berjalan. Bosok dia anak sedang main. Nampak cik anak di pokok kalau dia Nabi Khidir mati anak tadi itu. Nabi Musa mencari orang itu apa? Kok Nabi waktu kan kodumnya Pak, protesnya. Ada pembunuhan. Musa tadi Nabi mana? Lalu berjalan sahabat Nabi Musa. Berjalan di sebuah kampung. Nabi Musa Khidir ajilah habis bekallah habis. Meminta ajilah agak 100-200 kepada orang kampung di itu. Tidak satu orang pun yang mau memberikan Musa dan Khidir air minum Bapak. Lalu jalan berarti di sebuah batang kayunan gadang. Dari jauh nampak ada Khidir Bapak Ibu atau rumah condong. Berjalan yuk Musa ikut. Nyupai lo ilah rumah tadi Khidir dengan Nabi Musa. Kokoh kata Nabi Musa, Khidir dari tadi aku minta lagi orang kampung pun tak ada yang maju. Ini awak kan menolong orang kampung. Mintalah agak 100-200 lagi seperti upahnya. Kata Khidir, wahai Musa, inilah akhir pertemuan kita. Baru diterang dari Nabi Musa. Orang dalam berusaha tadi perahunya, ini kan menyeberang ke sini. Di sini ada raja suku merampas video orang dan lalu. Kalau yang kedua video orang dan apa yang mati itu, apa menyelamatkan orang nelayan tadi. Anak dalam berpokok tadi matilah ganda ini akan merepotkan orang tuanya, akan membunuh orang tuanya. Aku ingin membunuh di pertama sekali. Sementara rumah yang ditolong tadi adalah 2 orang anak yatim. Dikasihan itu kamu minta ini. Bayangkan Bapak Ibu, berjalan mengelilingi benua Afrika hanya untuk belajar 3 ilmu Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi. Sementara awak ini Bapak Ibu, ilmu manusia hari ini buat begitu didatang awak. Didatangkan guru, kemudian Bapak Ibu awak hanya duduk mendongak meneliti Tuhan, itu pun masih tidak ada yang mau. Hanya beberapa orang yang mau Bapak Ibu berbahagia. Kadang-kadang orang duduk di situ mohon maaf, ada yang tak masuk, ada yang menunggu Bapak kisah. Bapak Ibu berbahagia. Kadang-kadang mereka kalau wirid itu mohon maaf Bapak Ibu, wirid kalau tadi kau puasa Bapak Ibu, wirid tadi kau puasa itu ada apa di sini?
memudahkan kita untuk menuju surga Allah. Yang kedua Bapak Ibu, ini banyak kan? Yang kedua, ilmu itu mengangkat derajat seorang hamba. Nanti ilmu itu Pak, mengangkat derajat seorang hamba. Ada satu kisah, ini mungkin kedua hal ini yang terakhir dibacakan Bapak Ibu. Ada seorang ulama yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Dulu ketika Abu Yusuf ini waktu kecil, ia selalu membantu ibunya di pasar. Akibatnya majelis ilmunya Abu Hanifah itu di tengah pasar. Karena Abu Hanifah itu seorang kaya raya dan dia seorang pedagang. Sambil baca, kemudian beliau juga punya hal-hal yang perlu diperdagangkan. Jadi Abu Yusuf duduk di pintu Abu Hanifah mendengar ayat disampaikan ayat di Abu Hanifah itu masuk dalam lalunya bagi rahmat Allah. Sekali lima dia, dua kali kata dia di Abu Hanifah. Sudah beberapa hari apa kata Abu Hanifah? Wahai bulan, masuklah ke dalam majelis duduk di sini. Masuk anak itu tadi ke Abu Yusuf jadi bapak ibu kecil. Lalu amaknya ketika hampir selesai Abu Hanifah pemaja sesi itu, datang amaknya. Dia cari Abu Yusuf di dalam majelis tadi. Masuknya ke dalam bapak ibu cincin yang terima Abu Yusuf di amak tadi tu. Disipu wang kilonya. Tak tadi dia belajar minta tolong wang kamar yang kilonya. Lalu kata Abu Hanifah, wahai ibu, biarkan anakmu tinggal di sini. Itu kata Abu Hanifah. Lalu kata Abu Hanifah, bapak ibu rahmat Allah, anak engkau kalau duduk di dekatku, suatu saat nanti dia akan memakan makanan kerajaan. Makan raja, makan rakyat, tentu beda bapak ibu yang berbahagia. Tak boleh amat tadi tu. Hei Abu Hanifah, aku nak melarang anakku kembali sebenarnya. Cuma masalahnya aku nak berpikir loh. Anakku tak berada di situ butuh biaya. Siapa yang menolong aku itu di pasar? Anak aku yang bisa menolongnya. Aku perlu ini. Kata Abu Hanifah, barang gaji usahanya. Itu kata Abu Hanifah, biar aku yang membayar. Karena Abu Hanifah kayu yang bermatol. Adik duduklah Abu Yusuf. Perkembangan tahun bapak ibu, ternyata Abu Yusuf itu memang seorang jenius. Lah terkenal dulu namanya di negara ini bapak ibu yang berbahagia. Datang seorang khalifah yang bernama Harun al-Rashid. Wahai Abu Hanifah, aku meminta engkau menjadi hakim di kekhalifahanku. Jadi kodi itu kok jadi kodi itu tidak sembarang-barang. Boleh bapak ibu yang berbahagia. Gajinya bahkan lebih kadang dulu khalifah. Kata Abu Hanifah, saya tidak mau. Aku hanya fokus mengajar. Aku tidak akan menjadi hakim. Kalau bisa aku rekomendasikan seorang. Siapa? Abu Yusuf. Aku kan Allah Abu Rasid. Nah baru kalau Abu Yusuf ini. Ketika Abu Yusuf bapak ibu diangkat menjadi qadi dan beliau menerima, kemudian akan dilantik. Setelah dilantik itu ada perjamuan Pak. Ada makanan. Datanglah makanan kerajaan di depan Abu Yusuf saja. Ketika dia mencari itu bapak ibu, takutlah Abu Yusuf tadi itu. Dia tanya di Harun al-Rashid, apa yang membuat kau tertawa wahai Abu Yusuf? Kata Abu Yusuf, dulu saya waktu kecil Abu Hanifah pernah berkata, kalau saya duduk di dekat dia, suatu saat nanti saya akan memakan makanan kerajaan ini. Dan hari ini terbukti. Nanti kata Abu Yusuf coba tengok bagaimana seseorang yang berilmu itu, maka mereka diangkat derajatnya bahkan di dunia juga sampai di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu berbagai yang berahmat Allah. Maka kalau ada kesempatan ada ilmu majelis ilmu itu bapak Ibu hadirilah, duduklah dengan tenang, dengarkan inung-inung manuangan. Ustaz, aku lah tahu Ustaz hanya yang sampai dia lah tahu dengan kami. Walaupun sudah tahu di awal, agak sedikit kali kita tahu dengan hadis itu, dengan materi itu, dengarkanlah. Karena menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ilmu, Allah berikan kita pahala dan Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Kadang-kadang ketika ceramah berikutnya di Ramadan bapak ibu, kan ada anak-anak pesantren yang ceramah bapak ibu. Ambo bapak ibu ketika anak pesantren hadir bapak ibu, lah tahu dia tujuan anak bapak kamu tujuan
untuk menghantam jiwa yang sombong. Batu angkuhan, kalau batu kita anak itu angkuhan. Oh iya ya Allah, karena itu. Nah, itu Bapak Ibu rahmatullah. Di tujuan kita menuntut ilmu itu Bapak Ibu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itulah sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 9 keutamaan menuntut ilmu dan majelis ilmu, ada 2 yang kita sampaikan tadi. Orang yang menuntut ilmu yang mengajarkan mudah dia masuk surga. Kemudian orang yang belajar itu Allah angkat derajat mereka baik di dunia bahkan sampai ke akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan jangan malas kita menuntut ilmu. Siapa yang menyampaikan dengarkan, jangan kita melihat-lihat siapa yang menyampaikan. Demikian dari kami, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.